Eh, Oke, terima kasih Ibu Nurholiza sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, masih semangat? Oke, kami harapkan tetap semangat ya Bapak dimanapun kita berada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan dengan eh, presentasi berikutnya kepada Ibu Rahma Indah Kurnia, MPD, dengan judul Game Sistem Organ. Ibu Rahma Indah Kurnia, MPD ini berasal dari SMP Negeri 2 Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada Ibu Rahma Kurnia, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di dalam kegiatan webinar ITSF. Ya, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dan merasa terhormat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan inovasi pembelajaran yang sudah saya buat dan saya implementasikan dalam pembelajaran. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Apakah presentasi saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu di layar sekalian? Terlihat Ibu. Sudah Bu. Oke. Baik, saya beri nama inovasi saya ini Game System Organ. Saya Rahma Indah Kurnia dari SMP Negeri 2 Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, ya 3 tahun terakhir, di pelajaran IPA kelas 8 semester 1 itu ada bab baru, yaitu bab struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Ya, jadi bab ini mempunyai karakteristik berupa materi yang ada di dalamnya itu adalah materi-materi esensial, ya, yang sangat kontekstual dengan keseharian siswa dan juga kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Karena di kurikulum yang sebelumnya materi-materi ini menjadi satu bab tersendiri, begitu, yang dibahas secara tersendiri, terpisah-pisah. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini dijadikan di dalam satu bab. Apa saja materinya? Yang pertama adalah sistem peredaran darah, ya, kemudian sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Itu dijadikan di dalam satu bab. Gitu. Bisa dibayangkan kita dengan 4 bab besar yang dijadikan satu ini dengan waktu yang cukup terbatas, ya, kita harus berbagi dengan materi yang lain, itu harus kreatif untuk menyajikan. Dan memang semangatnya di dalam kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana supaya 4 bab ini bisa disajikan secara terpadu, sehingga pemahaman siswa itu utuh gitu. Satu dengan yang lain itu tidak terpisah, tidak bekerja sendiri-sendiri. Sistem organ itu saling bekerja sama. Itu sehingga yang diinginkan di situ guru bisa menyajikannya dengan terpadu sehingga anak-anak itu lebih meaningful bagi mereka, lebih bermakna pemahaman itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, kenyataannya ya, kondisi idealnya harusnya dengan adanya 4 bab dijadikan satu di dalam satu bab itu ada alat lab yang memadai, begitu ya, untuk menyampaikan materi ini. Kemudian harusnya ada media pembelajaran yang memang sudah terpadu, begitu, tidak sendiri-sendiri. Selama ini yang saya dapatkan itu ya materi peredaran darah sendiri, kemudian pernapasan sendiri, dan sebagainya. Nah, kondisi di lapangan, kondisi di sekolah saya itu, alat-alat yang digunakan untuk bisa menyajikan materi ini itu sudah banyak yang rusak, Bapak Ibu. Belum ada bantuan lagi gitu ya. Kemudian kami juga belum membeli lagi begitu. Nah, yang ada pun ya seperti mungkin ada di laboratorium Bapak Ibu semuanya, semacam carta begini ya. Sistem peredaran darah sendiri, kemudian ada torso dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah anak-anak itu jadi kurang tertarik gitu. Nah,
akhirnya saya berpikir bagaimana supaya materi ini itu dapat tersaji dengan menyenangkan sehingga saya mengembangkan media pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana ya supaya saya itu bisa membuat game yang memotivasi tapi sekaligus membuka siswa untuk memahami keterkaitan antar sistem organ di dalam tubuh manusia. Nah, akhirnya saya membuat game yang saya sebut dengan game sistem organ. Tujuannya adalah bagaimana supaya siswa itu dapat menganalisis keterkaitan antar sistem organ itu dengan benar. Kadang kalau saya tanya anak-anak, kenapa ya kita bernafas supaya apa ya? Supaya hidup. Kenapa kita makan supaya hidup gitu. Tapi kalau kita elaborasi jawaban anak-anak itu belum tahu. Kenapa ya kok alasan dibalik kenapa makan, kenapa bernapas itu mereka tidak menemukan keterkaitannya seperti itu. Nah, jadi jawabannya itu masih jawaban yang terlalu dangkal, anak TK pun juga bisa gitu ya. Tapi kalau digali lebih dalam, anak-anak itu belum memahami keterkaitannya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum menerapkan materi ini, game peredaran darah, game sistem organ ini, terlebih dahulu anak-anak ini memang sudah mendapatkan materi tentang materi konsep dasar peredaran darah besar, kecil, kemudian mekanisme bernapas, kemudian mereka sudah menerima materi tentang penyerapan makanan pada usus halus, kemudian juga memahami paru-paru dan ginjal sebagai organ sistem ekskresi. Itu materi prasyaratnya. Nah, bagaimana saya mengembangkan media pembelajaran ini? Saya mengembangkannya melalui model Azure ya, dengan pertama menganalisis karakteristik siswa. Sebetulnya apa sih yang diinginkan anak-anak itu supaya lebih nyaman belajar gitu. Dimulai dulu dari rasa senang ya, rasa ketertarikan sehingga mereka akan bisa apa ya, mengembangkan gitu ilmunya. Kemudian saya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, kemudian memilih metode media yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian menggunakan materi media tersebut dalam materi pembelajaran, kemudian uji coba skala kecil, ya saya uji coba terhadap 10 siswa terlebih dahulu, kemudian saya minta, kalau kamu belajar sistem organ menggunakan ini, itu apa yang menurut kamu itu hal yang kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nah, itu saya jadikan sebagai bahan evaluasi dan revisi sampai akhirnya siap untuk digunakan seperti ini modelnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana deskripsi game yang sudah saya buat? Nah, game ini ada bagian utama dan ada namanya token ya, token gitu. Saya memberi namanya itu adalah token. Bagian utamanya itu adalah berupa banner yang di sini itu ada struktur atau anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia ini adalah banner dengan ukuran 80 untuk lebar, kemudian panjangnya itu 150 cm. Ini bisa dimainkan secara berkelompok, bisa 2 orang ya, satu berhadapan-hadapan, bisa 4 orang, maksimal itu 6 orang. Jadi masing-masing kelompok itu tiga siswa, 3 peserta gitu, mereka akan saling berhadapan-hadapan gitu ya. Bisa diletakkan di meja kalau cukup besar mejanya, atau bisa di lantai. Nah, ini adalah bagian utama. Pada bagian utama ini Bapak Ibu ada gambar aliran darah manusia yang sudah saya berikan tanda panah itu untuk menunjukkan alirannya. Kemudian ada pembuluh darah ya, ada vena, kemudian ada pembuluh darah arteri ya, yang berwarna, dibedakan warnanya merah dan biru ini. Kemudian ada sel yang diwakili di sel, walaupun ini anak-anak sudah tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada triliunan sel, tetapi ini sebagai analogi, sebagai mewakili ya, ada sel yang ada di kepala, kemudian ada yang di tangan, ada yang di kaki gitu. Kemudian ada organ-organ yang mewakili masing-masing bab tadi ya, misalkan peredaran darah, ini ada pembuluh darah, kemudian ada jantung. Kemudian untuk sistem pernapasan ada organ paru-paru. Kemudian untuk sistem pencernaan ada organ usus halus, dan ekskresi itu ada ginjal dan juga paru-paru. Nah,
Seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu apa namanya bisa terlihat pada layar ya, seperti ini. Saya gulung, kemudian nanti bisa dibuka gulungannya, cukup lebar ya, tidak, sebentar, tidak kurang terlihat di layar. Nah, seperti ini digulung, dibuka gulungannya seperti itu. Nah, cukup besar Bapak Ibu ukurannya. Nah, kemudian ada token-token yang akan dijalankan pada papan utama ini tadi. Tokennya itu ada token oksigen, O2, kemudian CO2, limbah urea, nitrogen, dan amonia, kemudian gula protein, dan sel darah merah. Nah, eh, seperti ini ya, saya cetak juga pada akrilik supaya lebih awet begitu. Ini oksigen. Nah, ini warnanya berbeda. Ada yang kelompok warna kuning, ada kelompok yang warnanya hijau karena mereka berhadap-hadapan ya. Jadi mereka tahu punyanya yang mana. Ini untuk kelompok yang warna kuning, kemudian di sini ada kelompok yang berwarna hijau seperti itu. Kemudian juga ada pendukungnya itu adalah dadu. Dadu ini nanti akan dilempar untuk menentukan berapa banyak mereka akan berjalan gitu ya di dalam bagian utama tadi. Kemudian ada juga kartu fakta ilmiah itu untuk mereka membaca, oh ternyata banyak hal yang menarik ya tentang sistem organ. Kemudian juga saya berikan aturan dan cara bermain. Seperti itu. Nah, banyak konsep yang bisa kita ajarkan di dalam sini Bapak Ibu secara lebih konkret begitu. Ya, mengenai respirasi seluler, kemudian peredaran darah besar kecil, bagaimana darah itu mengalir pada jantung, kemudian bagaimana pertukaran oksigen dan CO2 di dalam paru-paru, misalkan, itu terlihat lebih real gitu. Biasanya kan di video gitu ya, di video itu kelihatan, tapi di sini anak-anak bisa langsung bisa merasakan, oh begini ya bertukarnya gitu ya di dalam paru-parunya, karena mereka akan membawa token itu sampai di paru-paru kemudian bertukar gitu. Nah, berikutnya bagaimana cara memainkannya, karena ini dalam bentuk tim, maka tim menyiapkan permainan, kemudian shoot ya untuk memulai permainan. Yang menang itu yang akan melempar dadu terlebih dahulu. Kemudian saya mendampingi anak-anak ini selama pembelajaran. Saya berkeliling untuk melakukan pendampingan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, anak-anak itu juga harus berpikir strategis saat bermain supaya mereka itu menang. Nah, yang menang itu yang seperti apa? Tim yang menang itu adalah tim yang bisa pertama kali membawa semua token dari tempat asalnya itu menuju ke tempat tujuan. Nah, teknisnya seperti apa? Misal, ya, bagaimana sih keterkaitan antar sistem peredaran darah dengan pernapasan? Nah, maka token yang mereka gunakan itu, jadi memainkannya itu supaya anak-anak tidak bingung karena terlalu banyak token, itu kita buat yang paling sederhana dulu gitu supaya anak-anak itu paham alur bermainnya. Dulu itu pernah saya langsung berikan semua, tetapi ternyata hasil evaluasinya itu anak-anak bingung. Maka saya buat per konsep gitu. Bagaimana sih keterkaitan antara sistem peredaran darah dengan pernapasan? Maka token yang digunakan itu tiga saja yang terkait dengan itu. Misalkan oksigen, ya, kemudian CO2 dan juga sel darah merah. Nah, bagaimana menempatkannya? Nah, ini asalnya kalau oksigen itu kan berasal dari paru-paru. Itu tempat asalnya. Kemudian CO2 itu berada di sel yang merupakan hasil samping dari respirasi seluler. Kemudian tujuannya ke sini. Nah, oksigen dari paru-paru akan dibawa ke sel untuk respirasi proses metabolisme di dalam sel gitu ya, menghasilkan energi itu. Kemudian kalau CO2 dari sel harus dibuang karena CO2 itu merupakan zat sisa racun begitu. Dibuang kemana ya? Dibuang harus dibawa ke paru-paru. Nah, seperti itu. Cara menatanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi
Oksigennya itu ada di paru-paru, kemudian CO2-nya ada di. Nah, kemudian siswa bisa melempar dadu, katakanlah dadu itu 12 langkah. Berarti siswa harus melangkah sebanyak 12 langkah dengan sel darah merah terlebih dahulu. Karena itu ada konsep bahwa CO2 dan O2 itu beredar di seluruh tubuh terikat dengan sel darah merah begitu. Jadi di sini banyak konsep yang bisa dipahami oleh anak-anak gitu ya. Nah, kalau kalau dari salah satu tim tadi ada yang bisa membawa O2 ini menuju ke sel dan CO2 menuju ke paru-paru, maka itulah tim yang menang. Nah, seperti itu. Kemudian demikian juga tentang bagaimana terkaitnya sistem peredaran darah dengan pencernaan. Nah, seperti ini, token yang digunakan adalah oksigen, gula protein, dan juga sel darah merah. Oksigen dari paru-paru, kemudian gula dan protein itu ada di usus halus karena hasil penyerapan dari makanan yang dimakan oleh kita. Seperti itu. Tujuannya seperti ini. Masing-masing memang semua tujuannya ke sel. Seperti itu. Nah, cara menempatkannya seperti ini. Ada oksigen di paru-paru, kemudian gula dan nutrisi itu berada di usus halus. Dibawa menuju ke sel. Nah, kemudian bagaimana tentang peredaran darah dengan ekskresi? Nah, ini beda lagi tokennya. Tokennya untuk yang keterkaitan sistem peredaran darah dengan ekskresi ini, tokennya berupa limbah gitu. Limbah kan dihasilkan pada sel gitu ya, hasil sisa metabolisme yang dilakukan oleh sel. Kemudian CO2 dan kemudian sel darah merah. Ini adalah tempat asal dan tempat tujuannya. Kalau limbah itu dari sel, maka harus dibuang ke ginjal gitu. Nanti dikeluarkan dalam bentuk urin. Seperti itu. Kemudian CO2 itu ada di sel sampai nanti tujuannya adalah pada paru-paru. Nah, kalau anak-anak itu sudah mahir, biasanya mereka lagi gitu. Ingin lagi, itu bisa kita tingkatkan kesulitannya dengan tokennya ini kita lengkapi saja, tidak apa-apa. Kita lengkapi jadi yang semula tadi hanya keterkaitan antara sistem peredaran darah dengan pernapasan, sekarang semuanya dimasukkan ke situ, anak-anak nanti sudah bisa memainkan dengan baik. Nah, di sela-sela permainan itu pun saya juga bertanya, jadi kamu tahu kan sekarang kenapa alasannya setelah kita melakukan aktivitas berat, misalkan berlari gitu ya, berlari, kenapa ya kok detak jantungmu itu cepat dan napasmu itu terengah-engah? Itu kenapa? Coba dijelaskan dari sini. Oh, ternyata seperti ini gitu. Ya karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi sehingga jantung harus memompa lebih banyak oksigen menuju ke sel untuk menggantikan energi yang sudah dipakai itu tadi. Secara otomatis kebutuhan oksigennya juga lebih banyak yang dibutuhkan sehingga frekuensi napasnya jadi lebih meningkat. Misalkan seperti itu. Kemudian saya tanyakan lagi, kenapa ya kalau setelah kita itu beraktivitas berat gitu, kita kok berpikir yang keras gitu. Kenapa kita kok jadi merasa lapar? Oh, ternyata ini hubungannya dengan sistem pencernaan seperti itu. Nah, demikian juga sistem ekskresi loh. Ternyata kamu sekarang tahu dari manakah urin yang dikeluarkan dari tubuh kita itu berasal. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan kontekstual yang akhirnya membuat siswa itu juga berpikir kritis. Nah, ini adalah proses pembelajaran di sekolah kami, sekolah yang cukup terpencil ya, Bapak Ibu. Inilah apa namanya? Maaf, nah, di sini. Ini saya membagikan, kemudian siswa-siswa ya. Nah, di sini siswa melakukan apa? Game. Nah, dia akan membawa token-token itu. Nah,
Nah, di sini siswa juga saling bekerja sama dalam satu tim. Nah, itu tadi Bapak Ibu, jadi di dalam satu tim mereka saling bekerja sama untuk bisa menang gitu ya di dalam satu tim. Jadi kalau ada temannya yang belum bisa, oh ini nantinya seperti ini, seperti ini. Jadi tanpa terasa mereka belajar sambil bermain. Nah, apa kebaruan dan kelebihan dari game sistem organ ini? Tentu dia game ini menghubungkan konsep esensial dari 4 sistem organ secara praktis dan terpadu. Kemudian bermakna dan menyenangkan. Ini mudah dibuat, murah juga, tidak membutuhkan banyak biaya dan juga awet. Ini saya sudah gunakan selama 3 tahun terakhir dengan perbaikan-perbaikan begitu ya, tentu saja Bapak Ibu yang kemudian semakin memudahkan anak begitu. Kemudian memuat banyak konsep yang selama ini susah untuk didapatkan oleh anak-anak, kan bagaimana mengalirnya darah di dalam jantung seperti itu. Kemudian fleksibel. Jadi Bapak Ibu kalau ini nanti bisa menggunakan itu bisa divariasikan model pembelajarannya. Seperti itu bisa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian dapat digunakan oleh siswa SD dan juga SMA. Saya pernah mendiseminasikan ini di siswa-siswa SD. Begitu. Jadi mereka ya juga senang tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kemudian itu tadi kelebihan dan hasil belajarnya yang kami peroleh dari 30 siswa itu 19 itu mengalami peningkatan prestasi belajar kognitif itu sebanyak 63% itu kategori tinggi. Kemudian sisanya 37% itu peningkatannya dalam kategori sedang begitu. Rata-ratanya nanti saya ada datanya dari 30 sekian, rata-ratanya menjadi 80 sekian gitu. Nah, dari hasil angket yang saya bagikan, anak-anak itu merasa bahwa motivasi belajar mereka itu meningkat gitu. Mereka ingin lagi. Mereka tidak puas dengan memainkan satu saja. Ya, jadi ada yang sampai memainkan 3 kali seperti itu. Kemudian juga mereka merasa lebih paham begitu. Dengan bermain seperti itu, saya tanyakan lagi di beberapa kesempatan berikutnya, mereka masih ingat, jadi masuk ke dalam memori jangka panjangnya. Oke, nah refleksi ke depan untuk perbaikan, saya masih ingin bagaimana supaya di bagian jantung itu, pembuluh darah vena dan aortanya itu lebih bagus gitu. Jadi saya masih mencari bentuk yang lebih bagus lah untuk bagian pembuluh darah dan juga saya akan membuat versi besar role play di mana itu nanti bisa dimainkan oleh siswa sebagai tokennya, tidak menggunakan token yang saya tunjukkan tadi, tapi siswa berperan sebagai oksigen, CO2 dan seterusnya. Itu presentasi dari saya. Silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahma Indah Kurnia, luar biasa penjelasannya.
Saya pun jadi tertarik dengan sistem organ yang Ibu jelaskan. Terima kasih, Bu. Oke, berikut ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Kalau dari Bapak Galih Budiarto, dia mengapresiasi Bu, luar biasa, sangat menginspirasi saya. Akan saya coba di kelas saya, katanya Bu. Oke, dari Bapak Sidik Pajuret, materi yang sangat luar biasa, apakah bisa dibagikan untuk dapat dipelajari karena kondisi jaringan di daerah saya tidak baik, makanya tidak kedengaran Bu, katanya. Silakan Bu. Bu Rahmah katanya bisa nggak dibagi materi yang Ibu dapatkan bisa. tadi? Iya, bisa. Ini materi-materi ini sudah sering saya bagikan di berbagai event ya, Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ada beberapa teman guru itu yang memang ingin juga untuk menggunakan ini, itu ya saya buatkan seperti itu. Oke, Ibu Rahmah. Ya, nanti Bapak, saya kirimkan materi-materinya termasuk untuk ininya ya, naskahnya bisa. Nanti bisa berkirim ke email saya, nanti saya akan tulis emailnya di chat gitu. Oke, baik Bu ya. Untuk Bapak apa tadi udah bisa di-share, katanya bisa dibagikan nanti. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Ridwan. Seru kali Bu. Permainannya menyenangkan. Apakah token-token yang dipilih untuk digunakan dalam games tersebut menggunakan pesan-pesan penghubung mengingatkan untuk menyesuaikan token dengan alur sistem organ dari pernapasan dihubungkan dengan pencernaan? Bisa Bu dipahami? Saya ulangi Bu. Ibu Rahma. Oke, dari Bapak Muhammad Ridwan katanya, apakah token-token yang dipilih untuk digunakan dalam game tersebut menggunakan pesan-pesan penghubung mengingat untuk menyesuaikan token dengan alur sistem organ dari pernapasan dihubungkan dengan pencernaan? Silakan Ibu Rahma. Ya, baik. Jadi, ya tadi token-tokennya kan ada tersendiri ya. Kalau untuk sistem pencernaan berarti ada token gula dan nutrisi seperti itu. Kemudian untuk CO2 tidak ada di situ misalkan ya. Tetapi untuk sistem pernapasan itu ada token oksigen dan CO2. Nah, ya misalkan CO2 saya buat seperti ini gitu ya, seperti ini CO2-nya. Kemudian oksigennya saya buat membulat seperti ini ya. Jadi ya saya sebetulnya ingin membuat lebih real kalau O2 itu seperti apa, tapi ya saya kesulitan juga. Itu juga mungkin bisa menjadi perbaikan ke depan ya. Misalkan seperti ini. Maaf, gula dan protein gitu ya. Nah, gula dan protein saya buat bentuknya heksagonal atau apa ya, ini ya sedikit menunjukkan struktur kimianya gitu ya, seperti itu. Kemudian ini adalah untuk token sel darah merah begitu ya. Seperti itu. Mohon maaf, bisa diskusi sedikit Bu? Boleh Pak Ridwan. Menurut saya gini, kan token-token itu mau dipasang-pasangkan, harusnya kan ada pesan-pesan penghubung supaya siswa tahu loh ini nanti arahnya ke sini, bukan masalah bentuk token dan variannya. Itu udah oke, udah bagus banget. Maksud saya waktu ngambil token dan token itu ingin dipasang-pasangkan ke sana kan harus ada pesan-pesan penghubung. Ini caranya, ini gini-gini. Apa siswa terus muncul ide sendiri? Oh ya, sebelum pembelajaran itu diajarkan begitu Bapak. Di situ sudah saya sebutkan juga ada aturan dan cara bermain juga begitu. Jadi di situ saya berikan lembaran kertas kalau anak-anak mau bermain mengaitkan antara sistem peredaran darah dan pernapasan, maka tokennya yang anak-anak gunakan itu ini. Kemudian letaknya asalnya berarti nanti di sini, tapi dengan saya pandu. Kenapa ya kok CO2 itu letaknya di sel? Begitu, alasannya apa? Begitu. Kemudian kenapa oksigen itu letaknya di paru-paru? Awal-awal seperti itu. Awal-awal tidak bisa anak-anak itu langsung diberikan ya itu yang saya maksudkan. Kerja begitu. Pastinya gitu. Baik, makasih Ibu. Ibu cukup hebat, seru.
Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Mbak Ridwan yang luar biasa memberikan masukan. Oke, berikutnya Bu dari Pak Sidik Pajuret. Keren sekali Bu. Saya mau tanya, proses pembuatan media belajar tersebut, anggaran itu dibebankan kepada sekolah atau Ibu sendiri? Anggaran pembuatannya Bu katanya dari sekolah atau pribadi? Ya, Silakan Bu. ya. Awal-awal dari sekolah, tetapi kan itu terus terus berkembang ya, terus berkembang. Jadi sekolah memberikan pendanaan karena ada dana yang memang pembuatan media pembelajaran begitu. Tapi semakin ke sini itu karena saya ya beberapa kali cetak gitu, harus saya ada perbaikan itu ya dari saya sendiri. Ya awal-awalnya misalkan itu ya itu hanya saya print gitu ya, saya print di kertas gitu ternyata mudah untuk kemana-mana kalau kena angin gitu. Kemudian saya laminating, ternyata laminating juga kurang awet. Kemudian ya saya dengan biaya sendiri saya buat di akrilik seperti ini, apa pesan tuh yang seperti ini gitu. Ya, jadi ada dari sekolah ada, tetapi untuk pengembangan berikut-berikutnya dari biaya saya sendiri dan tidak terlalu besar. Yang saya keluarkan untuk ini itu masih bisa saya Masih ini. bisa dikompromi ya Bu? Ya. Pengeluarannya juga. Oke, baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Kemudian dari Bapak Muhammad Al, pertanyaannya, apakah melakukan pretest sehingga ada nilai awal, jadi tadi bisa disebutkan peningkatannya. Apakah Ibu melakukan pretest katanya? Oke, Iya, silahkan. saya lakukan pretest, saya share dulu untuk pretest soal pretestnya yang bagaimana saya menanyakan ke anak tentang keterkaitan ya. Nah, seperti ini pretestnya 20 pertanyaan. Nah, seperti ini. Misalkan ini ya. Mengapa selesai berlari napas kita akan terasa lebih cepat, misalkan seperti itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian dari hasil pretest itu hasilnya seperti ini. Dari 30 siswa tadi itu mendapatkan rata-rata sebesar 39,7. Nah, setelah anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan game sistem organ, hasil post-testnya menjadi 82,3. Kalau saya analisis peningkatannya itu ya seperti ini, ada yang dalam kategori peningkatannya itu tinggi, ada yang dalam kategori peningkatannya sedang, seperti yang sudah saya share di grafik tadi. Nah, seperti itu Ibu. Peningkatannya ya Bu ya. Dari pretest sampai ke post-test. Baik Bu, selanjutnya kita lihat dari Ibu Ellen Cynthia Dewi. Luar biasa Bu gamenya. Anak bisa belajar dengan menghubungkan semua materi dengan konkret. Oke. Apa ya Bu? Pujian ya Bu ya, mantap. Kemudian kita lihat dari Bapak Sidik Pajuret. Makasih Bapak Ibu Guru hebat atas penjelasannya. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi saya sebagai seorang guru IPA, juga sebagai mata pelajaran kimia. Pokoknya saya luar biasa katanya Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa kepada Ibu Rahma. Oke, demikian penjelasan Ibu Rahma. Selanjutnya kami kasih kesempatan sebagai moderator kepada Ibu Rahma Intan Kurnia. Persilakan.